Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahari, selamat datang di podcast Bincang Bahari, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, episode 7. Bersama saya, Fali, sebagai host yang akan menemani Sobat Bahari sekalian selama beberapa waktu ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas harmoni pesisir Jawa Timur, sinergi ekologi mangrove, dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Pada topik ini, kita akan mengangkat pentingnya menjaga ekosistem sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Sobat Bahari, mangrove ini memiliki banyak sekali jasa ekosistem. Tidak hanya sebagai pelindung pesisir yang mencegah pesisir dari abrasi, namun mangrove ini sudah dikonfirmasi secara ilmiah dapat menyerap karbon 3-5 kali lebih tinggi daripada hutan hujan tropis. Dan mangrove ini juga sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, melalui podcast ini kita akan mengupas bagaimana kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat dalam menciptakan pesisir yang lestari dan sejahtera. Dan tentunya saya tidak akan membahas ini sendirian. Saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan hebat, yang berasal dari, yang pertama ini ada dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Ibu Reni Riayunita. Selamat datang Ibu Reni. Halo, selamat datang. Halo Sobat Bahari semuanya, dimanapun berada. Baik, Ibu Reni juga tidak sendirian. Kita ada narasumber yang tidak kalah hebatnya lagi dari Yayasan Hutan Biru atau yang biasa dikenal dengan Blue Forest, yaitu Mas Afan Arfandia. Selamat datang Mas Afan. Selamat datang Terima juga. kasih. Terima kasih. Salam sahabat Bahari. Baik, sebelum kita mulai membahas lebih dalam, ini saya akan memperkenalkan lebih lanjut ini terkait narasumber kita ini siapa ya sebenarnya. Untuk Ibu Reni Riayunita SPI ya, ini merupakan pegawai negeri sipil dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, dan sekarang ini sudah jabatannya adalah Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mantap sekali, ini berarti sangat relevan, sangat pas dengan tema kita pada hari ini. Kemudian yang kedua ini dari Blue Forest ada Mas Afan Arfandia, ini kelahiran Gresik. Ini juga pengalamannya sudah melalang buana kemana-mana dan sekarang ini menjadi Landscape Koordinator Blue Forest Foundation Sidoarjo Gresik. Wah, berarti ada 2 wilayah ya Mas ya, tanggung jawab Mas ini, mantap sekali. Kemudian selanjutnya tadi itu merupakan narasumber kita, sudah tidak diragukan lagi ya kapasitasnya Sobat Bahari. Untuk kita mulai saja ini ke bincang-bincangnya. Mungkin kita mulai bincang-bincang yang ringan-ringan dulu ya. Saya mau mulai ke Ibu Reni dulu. Ibu Reni, kira-kira mungkin Sobat Bahari di sini sudah pada tahu terkait mangrove, tapi mungkin sebagian besar ada yang belum tahu juga. Jadi ada baiknya kita kenalkan ini. Apa sih Ibu sebenarnya mangrove itu apa dan seberapa pentingkah ekosistem mangrove itu, Ibu? Terima kasih. Jadi mangrove itu adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Banyak orang itu yang menyebut mangrove itu biasanya hutan bakau, seperti itu ya. Mungkin yang lebih dikenal orang adalah hutan bakau. Sebenarnya ini tidak salah, namun kurang tepat juga. Karena bakau itu adalah salah satu dari jenis mangrove. Atau secara ilmiahnya itu adalah Rhizopora. Jadi memang bakau adalah salah satu jenis mangrove atau Rhizopora yang dominan hidup di wilayah pesisir. Namun selain bakau itu juga masih banyak sekali jenis-jenis mangrove yang ada. Seperti mungkin jika tahu adalah ada api-api. Api-api ya. Nah, api-api itu dengan nama ilmiahnya adalah Avicennia. Kemudian ada juga Soneratia atau pedada. Kemudian ada juga Bruguiera. Jadi bakau itu adalah hanya salah satu dari jenis mangrove yang ada di wilayah pesisir. Nah, kemudian mengapa mangrove ini penting? Karena mangrove ini adalah tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan salinitas tinggi yang ada di wilayah pesisir. Karena tidak semua tumbuhan itu bisa beradaptasi dengan salinitas yang ada di wilayah pesisir. Nah, mangrove ini adalah
tumbuhan yang bisa beradaptasi sehingga dia memiliki berbagai juga perakaran. Ada yang akarnya tunjang, kemudian ada yang akarnya itu mungkin jika di wilayah pesisir ada sobat bahari mungkin bisa melihat ada yang akarnya itu menonjol dari tanah atau biasa disebut juga dengan akar nafas. Oh, Nah, iya. kenapa? Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya mangrove ini harus dijaga? Betul. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh hostnya bahwa sebagai pelindung pantai, kemudian juga sebagai blue economy. Nah, kemudian juga mangrove ini adalah tempat untuk hidup berbagai biota laut, bisa udang, bisa kerang, kepiting, kemudian juga banyak burung-burung air itu yang hidup di ekosistem mangrove. Nah, itulah mengapa mangrove ini sangatlah penting keberadaannya di wilayah pesisir. Baik Ibu, itu sangat lengkap sekali ya penjelasan dari Bu Reni ini, sangat terima kasih. Berarti kalau ada yang bilang api-api itu bukan berarti mangrove-nya panas ya Bu ya, karena api ya. Bukan, Oh, bukan, itu bukan. nama ilmiahnya api-api. Api-api itu nama lokalnya. Oh, Mas. nama lokalnya. Jadi nama ilmiahnya itu Oh, Avicennia. ya. Namun orang-orang lokal itu biasanya menyebutnya itu api-api. Oh, baik-baik. Kemudian tadi yang akar-akar yang memang dia itu sampai menjulang-julang ke atas Betul, tanah ya Bu betul. ya. Itu makanya dia sangat unik dan sangat penting. Betul. Berarti akar itulah yang memperangkap sedimen-sedimen itu ya. Iya, Oh. betul. Jadi nanti akar-akar itu bisa sebagai sediment trap juga. Juga untuk melindungi tanah yang ada di pesisir itu agar tidak mudah terabrasi oleh gelombang air baik-baik. laut. Wah, Seperti itu. seperti itu Sobat Bahari. Sudah mulai terbayang bukan Sobat Bahari dari penjelasan Bu Reni ini? Baik, kemudian ini kita coba beralih ke Mas Afan, perwakilan dari NGO ini. Tadi mungkin itu sudah ada definisi dari apa mangrove. Kalau untuk Mas Afan sendiri, kondisi di lapangan, menurut Mas Afan itu apakah masyarakat itu sudah memahami betapa pentingnya mangrove seperti yang tadi Bu Reni jelaskan, atau justru menganggap mangrove ini hanya sekedar pohon saja yang perlu ditebang, dan katanya mangrove ini kan di tepi pesisir ya Mas Afan. Jadi dan biasa apalagi kita di Jawa bagian utara ini, pantai utara sering banyak tambak-tambak. Apakah hanya dianggap sebagai pohon yang mengganggu dan harus dimusnahkan untuk membangun tambak untuk membantu ekonomi mereka? Bagaimana itu Mas Afan? Iya, kalau kita melihat secara pengalaman di Jawa Timur ya, Iya. terutama gitu kan, sebenarnya masyarakat itu sudah mulai sadar terkait dengan arti pentingnya mangrove gitu kan. Nah, kesadaran dari masyarakat pesisir terkait dengan arti pentingnya mangrove itu sebenarnya bermula juga dari permasalahan yang mereka hadapi, Mas. Nah, Apa itu Mas? memang kan gini, jadi kalau kita melihat dari apa namanya masalah yang ada di Jawa Timur ya, kita kan bermula dulu memang sejak nggak tahu sejak kapan ya tambak tradisional di tambak pesisir itu di Jawa Timur mulai bergeliat gitu kan, masyarakat mulai berbudidaya ikan secara tradisional. Nah, sebelum adanya tambak itu kan sebenarnya kawasan pesisir itu memang didominasi kawasan mangrove sebelumnya. Nah, baru dibuka menjadi tambak budidaya. Nah, ketika memang ecological collapse itu sudah terjadi dan daya dukung lingkungan sudah menurun, nah masyarakat petambak itu sekarang justru mulai sadar terkait dengan arti pentingnya mangrove gitu kan. Yang dulunya memang mereka mohon maaf ya mungkin dahulu kala apa tetua-tetua kita atau pendahulu kita dulu membuka lahan mangrove itu sebagai tambak gitu kan. Ya. Waktu itu terus produksinya meningkat, mereka semakin eksploitatif dengan kondisi wilayah pesisir gitu kan. Nah, ketika sekarang terjadi penurunan produktivitas karena adanya daya dukung lingkungan yang sudah tidak seimbang tadi gitu kan. Nah, sekarang masyarakat itu mulai sadar terkait dengan arti pentingnya mangrove terutama untuk apa namanya barrier atau penghambat abrasi di wilayah pesisir. Nah, itu salah satunya yang mudah dipahami oleh masyarakat. Di lain sisi juga mereka mulai menyadari bahwasanya ketika mangrove itu sudah mulai berkurang di pesisir, produksi mereka itu juga makin menurun gitu kan. Oh, Bukan hanya di berpengaruh perikanan ke- tangkap yang memang secara langsung mereka juga memanfaatkan wilayah pesisir untuk zona tangkapannya, termasuk untuk kerang dan juga kepiting dan biodiversitas lainnya gitu. Nah, di perikanan tambak pun juga sama gitu. Dengan kerusakan mangrove di wilayah pesisir yang tadi disebutkan juga oleh Bu Reni terkait dengan untuk fungsinya sebagai biofilter alami gitu kan. Nah, ketika mangrove ini sudah hilang, artinya biofilter secara alami itu juga sudah tidak ada, sehingga penurunan kualitas air tambak itu juga menurun, dan itu juga yang mengakibatkan produktivitas tambak di wilayah pesisir itu menurun. Sebenarnya berdasarkan pengalaman yang memang
pengalaman panjang ya petambak kita ya, dari dulu mungkin orang tuanya, terus sekarang anaknya, atau sekarang lagi tambak ini dikelola oleh cucu atau cicitnya. Jadi berdasarkan pengalaman panjang itu sebenarnya masyarakat sudah tahu arti pentingnya mangrove. Jadi sejak dulu tambak itu dikelola oleh mbahnya atau neneknya, kakeknya, produksinya bagus karena wilayah pesisirnya masih bagus. Dan sekarang kondisinya sudah mulai terdegradasi kawasan pesisir mangrove-nya gitu. Nah, itu menjadi apa ya istilahnya, pengalaman secara pribadi masyarakat itu yang menjadi arti penting untuk menyadarkan mereka. Jadi posisi sekarang masyarakat pesisir itu sudah mulai sadar dengan adanya pengalaman panjang itu gitu. Baik, itu tadi ada yang saya garis bawahi, ada kata-kata yang menarik dari Mas Afan ini terkait daya dukung lingkungan yang menurun serta kolaps. Nah, mungkin bisa diberikan contoh, maksudnya kolaps selain dari apa produktivitas menurun kan sangat umum ya, maksudnya Iya, betul. contohnya itu seperti apa, Mas? Mungkin biar sobat bahari kita ini bisa lebih paham lagi bagaimana itu, Iya. Mas. Ini beberapa riset ya yang teman-teman Blue Forest juga lakukan, termasuk yang terakhir juga teman-teman sudah lakukan riset di Kepulauan Tanah Keke, di Pulau Tanah Keke itu di Sulawesi Selatan gitu kan. Nah, riset yang teman-teman Blue Forest lakukan itu ada hal yang menarik gitu kan. Ketika memang daya dukung lingkungan dengan porsi rasio mangrove dan juga tambak itu 40-60%, artinya 40% itu mangrove, 60%-nya itu tambak. Nah, dari hasil riset yang dilakukan itu sudah mulai ada indikasi penurunan kualitas air terutama, lalu penurunan daya dukung lingkungan, dan juga berakibat ke penurunnya produktivitas perikanan, termasuk perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Nah, itu baru riset yang kita lakukan, dan beberapa referensi yang lainnya yang pernah dilakukan sebelumnya, itu memang rasio dari mangrove dan juga tambak itu sangat berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan. Karena apa? Ekosistem mangrove itu kan selain untuk tadi ya menjaga wilayah pesisir untuk tidak terabrasi dan lain sebagainya, tapi ada hal penting dari ekosistem mangrove itu sebagai jasa lingkungan. Nah, jasa lingkungannya semisal di perikanan tambak, semisal ini menjadi sumber nutrien utama di lokasi tambak. Nah, ketika jasa lingkungan dari ekosistem mangrove itu sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan ekosistem tambak dan juga perikanan tambak yang lain, nah ini yang kita sebut seringkali adalah ecological collapse. Artinya rasio antara kebutuhan jasa nutrien dari yang dihasilkan oleh ekosistem mangrove untuk kebutuhan perikanan itu sudah nggak seimbang rasionya. Itu juga sama, kita melihat data dari rasio itu, jadi rasio dari perkembangan perikanan tambak dan juga mangrove itu sangat jauh gitu kan. Dan kalau kita hitung secara rasio antara ekosistem mangrove dan tambak, itu ekosistem mangrove itu hanya 2,2% dari sekian persen tambak budidaya yang ada di Sidoarjo. Ini hasil kajian kami secara data yang sudah ada, termasuk dari Dinas Perikanan dan lain sebagainya. Kita coba menginterpresentatifkan sehingga nanti ini menjadi landasan kami untuk melakukan beberapa kegiatan ke depan. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi sekarang itu daya dukung lingkungan itu sudah tidak lagi bisa untuk memberikan jasa lingkungannya kepada perikanan, termasuk untuk perikanan tambak dan juga perikanan tangkap. Itu yang saat ini terjadi gitu. Baik, berarti sangat menarik dan semakin jelas itu berarti rasio itu sangat penting ya antara dominasi mangrove dan tambaknya itu sendiri. Iya, betul. Tadi Mas Afan ini bilang kalau rasionya 40 mangrove 60 tambak itu saja bisa sudah mulai penurunan. Sudah mendekati yang namanya ecological collapse itu ya. Itu berarti kita bisa lihat Sobat Bahari betapa pentingnya ekosistem mangrove ini yang memberi suplai nutrien maupun pakan untuk tambak sendiri ya, dan kualitas air tadi ya. Sedangkan di Sidoarjo ini hasil data dari Blue Forest sendiri hanya 2,2%. Wah, bisa kita bayangkan bagaimana kualitas air untuk tambak di Sidoarjo itu sendiri. Jadi apalagi tadi ya jasa lingkungan. Iya, betul. Kalau kita bicara tambak di pesisir, itu masyarakat sekitar itu masih mengandalkan memang budidaya secara konvensional, tradisional gitu kan. Artinya jasa lingkungan ini masih sangat penting. Masih sangat bersandar dengan alam gitu ya. Seperti itu. Jadi belum bicara lagi ke arah tambak intensif yang memang semua sudah dimanipulasi Bu ya. Jadi pakan sudah diberikan dari pabrik dan sebagainya. Gitu. Ini semakin menarik Sobat Bahari. Berarti saya jadi kepikiran pertanyaan selanjutnya ini, untuk pernahkah Mas Afan ini menemukan, maksudnya tadi sudah jelas ada ecological collapse, kemudian
itu berdampak buruk untuk perairan di tambak itu sendiri, tapi masih adakah masyarakat setempat yang menolak keberadaan mangrove? Jadi mungkin mereka ini orientasinya hanya ya udah yang penting tambak saya semakin luas, kemudian jadi tidak tidak menjadi apa ya namanya, tidak menjadi mereka tidak begitu sadar. Nah, karena dia sudah menolak, tapi akhirnya kedatangan mungkin Mas Afan sebagai NGO ini menjelaskan, mengedukasi, kemudian apakah terjadi perubahan persepsi ataupun orientasi masyarakat tersebut, Mas? Iya, sebenarnya itu tadi Mas. Jadi kalau kita melihat lokasi dampingan kami, terutama di landscape Sidoarjo gitu kan, masyarakatnya sudah mulai menyadari arti pentingnya mangrove. Tapi itu tadi, jadi mereka menyadarinya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada gitu kan. Bisa dibilang termasuk kayak perikanan tambak gitu kan. Dulunya sebelum mangrove di pesisir itu yang masih cukup lebat gitu kan, bisa menahan abrasi dan juga banjirop gitu kan. Nah, semakin menurunnya mangrove sekarang di wilayah pesisir, banjirop kerap terjadi, gitu. Kerusakan tambak kerap terjadi. Belum lagi terkait dengan penurunan salinitas dan juga kualitas air di situ ya. Itu masih perikanan budidaya. Nanti perikanan tambak tangkap pun sama gitu kan keluhannya. Jadi semakin berkurangnya area mangrove gitu kan, yang dimana lokasi mangrove itu menjadi habitat kepiting salah satunya. Nah, penurunan tangkap kepiting itu juga menurun ketika mangrove sudah berkurang. Jadi sebenarnya Jawa Timur ini cukup dasar dari permasalahan ini cukup kuat, sehingga kesadaran masyarakat pesisir dengan arti pentingnya mangrove itu sudah mulai muncul dengan sendirinya. Jadi kita tinggal mendampingi memang kerana yang pengelolaannya yang lebih bagus. Jadi tata kelola perikanan skala kecilnya berbasis masyarakat seperti apa, dan juga memberikan program-program pemberdayaan seperti dengan perikanan yang berkelanjutan itu seperti apa. Itu yang kita lakukan Mas ini. Baik, berarti saat zaman nenek moyang yang punya tambak itu, Sobat Bahari, mereka ini masih mempunyai pemikiran bahwa belum ada mitigasi ya Mas ya. Iya. Dia hanya berarti bertindak saat musibahnya sudah datang. Eksploitatif Eksploitatif dulu, baru terus. muncul masalah, baru Baik. sekarang secara pribadi masyarakat Mungkin itu sekarang sudah mulai sadar, diajarkan secara Betul. turun-temurun untuk biar ada langkah mitigasi seperti itu ya. Baik. Kemudian saya beralih ke Bu Reni. Ini Ibu sebagai pemerintah mungkin di bidang pendaya gunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebenarnya ini bagaimana potret kondisi mangrove kita di Jawa Timur ini, Bu? Terkait dengan mangrove yang ada di Jawa Timur, sebenarnya Jawa Timur ini potensi mangrove-nya itu sangat besar sekali. Berdasarkan peta mangrove nasional, di Jawa Timur itu luasan mangrove-nya itu mencapai 30.000 lebih hektar mangrove. Dan itu sekitar 48% dari mangrove yang ada di Jawa. Jadi bisa kita bayangkan, hampir setengah dari mangrove yang ada di Pulau Jawa itu ada di Jawa Timur. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri, mangrove itu tersebar, didominasi oleh pantai utara. Jadi memang sebagian banyak mangrove itu ada di daerah pantai utara, seperti mulai dari Kabupaten Gresik, Surabaya, kemudian Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, hingga ke Banyuwangi. Kemudian juga di daerah Madura dan Kepulauan. Kalau untuk di daerah pantai selatan ini ada ekosistem mangrove, namun tidak sebesar di wilayah utara. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang adanya perbedaan geografis antara pantai utara dan selatan. Jika pantai utara ini pantainya itu berhadapan dengan Laut Jawa, kemudian Selat Madura. Nah, kita tahu sendiri nih, kalau di daerah selatan kan langsung laut Samudra Hindia. Betul. Nah, itu kan langsung ombaknya, kita bisa bayangkan terjangan ombaknya pasti berbeda jauh antara di pantai selatan dan pantai utara. Nah, itu salah satu indikasi faktor mengapa nih mangrove antara pantai utara dan selatan ini berbeda. Kemudian juga dari substratnya juga. Kalau kita bisa melihat di daerah pantai utara itu lebih dominasi seperti masih banyak lumpurnya, pasirnya. Nah, kalau di daerah selatan itu kita bisa tahu sendiri, selain ombak juga substratnya itu masih kurang sesuai untuk ditumbuhi oleh dominasi banyak pasir, kerikil ya Bu ya, batuan-batuan itu. Nah, itu karena salah satu faktor penting untuk kehidupan mangrove yaitu adalah substratnya itu sendiri. Nah, namun berdasarkan data diketahui bahwa
tahun 1900-an itu Jawa Timur itu mangrove-nya itu ada sekitar 50.000 hektar. Jadi bisa besar. kita bayangkan bahwa sekarang ini mangrove sudah mengalami degradasi seperti yang tadi sudah Alih dikatakan fungsi lahan. betul oleh Alih Mas fungsi lahan. Afan tadi, bahwa di Sidoarjo saja sekarang mangrove-nya tinggal antara rasio mangrove dengan tambak itu hanya 22, 2,2. nah Kecil sekali. itu kecil sekali kan. Itu jadi sudah bisa kita lihat bahwa memang sudah ada degradasi mangrove yang ada di Jawa Timur ini. Padahal Jawa Timur ini adalah salah satu ekosistem mangrove terbesar di Pulau Jawa, seperti itu. Jadi memang diperlukan pengelolaan dan perlindungan bagi mangrove yang ada di Jawa Timur. Wah, baik Ibu. Berarti poin-poin penting yang saya catat di sini, Jawa Timur ini potensinya saja sudah hampir 50% ya. Betul. Mangrove di Pulau Jawa itu Sobat Bahari hampir 50%-nya berada di Jawa Timur. Betul. Kemudian dan perlu kita ketahui bersama berarti karakteristik lokasi hidupnya mangrove ini lebih ke perairan yang substratnya berlumpur, Betul. lebih ke yang ombaknya lebih tenang Betul, dibandingkan lebih tenang. di selatan itu ombaknya sangat besar karena Betul. pengaruh dari Samudra Hindia tadi ya Bu ya. Baik. Berarti sungguh dengan besarnya apa namanya ini luasan mangrove di Jawa Timur yang hampir 50% ini bisa dikatakan berarti kan Jawa Timur ini peranannya sangat penting ya. Betul. Mungkin dalam hal ekologi bukan hanya di Jawa tapi mungkin se-Indonesia, sedunia mungkin ya. Nah, apa tantangan terbesar mungkin dalam sudut pandang dinas ya Bu ya untuk menjaga aset ekologis yang ada di Jawa Timur ini Bu? Yang pertama yaitu terkait dengan tekanan penggunaan ruang di wilayah pesisir. Karena kita tahu bahwa pesisir itu adalah pusat ekonomi, Iya. pusat pembangunan, itu ada di wilayah pesisir. Pelabuhan itu sebagai pusat moda transportasi besar untuk pengiriman barang, jasa-jasa lainnya. Itu banyak sekali isu-isu strategis itu adanya di wilayah pesisir. Nah, jangan sampai pembangunan itu akhirnya mengalihfungsikan dari ekosistem mangrove yang sudah ada. Memang untuk saat ini kan sudah dari Provinsi Jawa Timur sendiri kan sudah memiliki RT RW provinsi Iya. yang tahun 2023 di mana sudah diintegrasikan antara RT RW untuk wilayah daratan sudah diintegrasikan dengan RZWP 3K RZWP 3K. untuk wilayah lautan. Nah, ini diharapkan ini jika sudah diintegrasikan ini diharapkan untuk wilayah yang sudah dizonakan untuk zona-zona pengelolaan mangrove ini nanti untuk daratnya juga menjadi zona-zona hijau seperti itu. baik, Jangan baik. sampai nanti di lautnya ini ada mangrove ternyata di daratnya ada industri atau untuk kawasan pemukiman. Nah, ini kan tidak sinkron. Nah, diharapkannya ini nanti setelah adanya RT RWP ini sudah sinkron. Nah, saat ini untuk Provinsi Jawa Timur sendiri sudah keluar nih RT RWP-nya. Nah, kemudian juga terkait dengan mangrove ini, Provinsi Jawa Timur saat ini juga sudah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. RPPEM. Betul. Nah, ini Oh, ya. sedang proses penyusunan untuk perlindungan dan pengelolaan mangrove. Kemudian selain itu tantangannya yaitu terkait dengan degradasi alam, tentunya terkait dengan ombak terjangan badai, kemudian ombak tinggi. Nah, terkait dengan hal itu, terkait dengan alam, kami juga dari Dinas Kelautan Perikanan ini kan ada kegiatan penanaman. Nah, itu biasanya pasti ada terjangan ombak. Nah, itu juga menjadi faktor tantangan bagi kami nih untuk mencari lokasi-lokasi yang bisa sesuai untuk kegiatan-kegiatan. Oh, baik Ibu. Berarti perlu adanya sinkronisasi sebuah langkah adaptasi dan mitigasi agar alih fungsi lahan itu tidak terlalu mendominasi ya Bu ya. Dan Iya. dengan adanya tadi RPPM rencana Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Wah, berarti dari pihak pemerintah ini juga mengupayakan adanya langkah strategis untuk melestarikan ekosistem mangrove. Dan juga yang saya pernah baca itu Bu dari
apa visi misinya Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah itu kan ada Jatim Lestari, yang mana turunannya sendiri itu ada mangrove lestari ya Bu ya. Mangrove lestari. Berarti sangat tinggi concern pemerintah Jawa Timur ini dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove ya Sobat Bahari, patut kita anjungi jempol, mantap. Kemudian ini kita mau mendengar penjelasan dari NGO ini, Yayasan Hutan Biru Blue Forest, Mas Afan. Tadi sudah dijelaskan dari sisi pemerintah. Nah, kalau dari sisi Mas Afan ini di lapangan langsung menggunakan alat tangkap troll dasar, sehingga bibit-bibit mangrove yang harusnya tumbuh secara alami di wilayah pesisir ketika memang ini menjadi lokasi tangkapan dari beberapa oknum yang masih izin menggunakan Mas Afan, sebelum lebih jauh supaya Sobat Bahari ini lebih paham, maksudnya kan mangrove juga tanamannya di area darat yang mungkin kena pasang surut, sedangkan betul. troll kan di laut ya Mas. Iya. Apa hubungannya jadi sampai troll ini yang di laut bisa merusak mangrove itu Mas? Ya, jadi kalau alat tangkap troll itu kan kadang ada beberapa macam ya, Ya. termasuk fungsinya dan juga target tangkapannya. Nah, salah satu target tangkapan perikanan itu biasanya kalau yang di wilayah pesisir, terutama untuk mencari kerang, itu biasanya memang cenderung di lokasi yang berlumpur dan juga dekat dengan wilayah jadi dekat mangrove, daerah gitu kan. mangrove ya Mas. Artinya di wilayah situ juga memang seringkali ditumbuhi mangrove secara alami, mangrove kecil itu, dan ketika memang itu menjadi lokasi tangkapan dari oknum nelayan, gitu kan, artinya mangrove juga akan ikut teraduk gitu kan oleh troll dasar tadi. Betul. Walaupun sebenarnya nelayan ini kan sebenarnya mau cari kerang ya yang ada di lokasi sekitar mangrove, cuman secara apa namanya alat tangkapnya juga memang kurang ramah lingkungan dan juga lokasi tangkapannya, sehingga ini seringkali disalahkan oleh masyarakat terutama petambak ya yang merusak mangrove itu mereka gitu kan. Cuman ini kita tidak bisa menyalahkan juga, artinya kita juga perlu pendampingan gitu kan, artinya mulai menyadarkan dari beberapa pihak ini termasuk arti pentingnya mangrove gitu. Jadi bukan hanya menyadarkan ke pelaku perikanan budidaya tapi juga ke perikanan tangkap, karena tentu mereka yang akan menikmati secara langsung gitu kan manfaat dari ekosistem mangrove. Jadi sama-sama menjaga dan juga rasa memiliki itu yang seringkali menjadi tantangan kami. Jadi belum semua masyarakat itu juga merasa memiliki terkait juga arti pentingnya mangrove, pemahamannya itu juga belum merata secara keseluruhan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kami yang memang sudah punya pengalaman jauh, termasuk tadi yang saya sampaikan terkait perikanan budidaya, mereka mulai sadar gitu. Tapi sama nelayan juga sama, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau mereka sudah punya pengalaman, oh dulu mangrove di pesisir itu cukup lebat, tangkapan perikananku banyak nih, tapi sekarang mangrove itu mulai berkurang, tangkapannya mulai berkurang juga. Kemudian jarak penangkapannya juga makin lebih jauh. lebih jauh juga. Betul. Jadi kadang memang merasa beberapa masyarakat pesisir nelayan atau petambak mulai ada kesadaran secara pribadi itu sudah mulai tumbuh di situ berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami sejauh ini gitu. Karena sudah mengalami itu ya Mas, jadi akhirnya mulai terfikirkan wah ini apa gitu. Betul. Tapi Mas, itu kan berarti mereka tidak hanya mangrove yang tumbuh alami ya yang dirusak ya, misalnya dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu, tapi misalnya ada penanaman nih, sekelompok masyarakat menanam mangrove, kemudian ternyata di dekat situ ada pengoperasian alat tangkap tidak ramah lingkungan, apakah itu tidak menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat itu Mas? Iya. Itu juga sebenarnya ini sangat penting ya. Makanya dalam hal rehabilitasi mangrove itu kan penting juga kita melibatkan peran aktor masyarakat, terutama masyarakat sekitar gitu kan. Kita mulai mengidentifikasi gangguannya di situ seperti apa, terus nanti dampak sosial ekonominya ke masyarakat seperti apa, sehingga permasalahan seperti itu bisa kita inventarisir lebih awal sebelum nanti sampai terjadian dan nanti berujung pada konflik gitu kan. Nah itu memang perlu kita identifikasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan rehabilitasi mangrove. Baik, berarti poinnya di sini sangat penting untuk kolaborasi ya. Betul. Jadi tidak hanya Blue Forest juga tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan tokoh masyarakat setempat. Nah, kemudian beralih ke Bu Reni untuk tadi kan itu ada masyarakat nelayan yang tidak memakai alat tangkap tidak ramah lingkungan. Apakah ada ini Bu peraturan terkait
supaya nelayan ini seharusnya tidak boleh menanam di situ atau apa. Saya tuh pernah dengar katanya ada RZUP 3K itu sebenarnya bagaimana Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan apa fungsinya dari hal tersebut. Iya. Jadi untuk penanaman mangrove sendiri, kita sebelum menanam itu kita harus melihat zona-zonanya dulu. Oh, ada Ya, zona-zonanya. zona kita mau menanam di titik koordinat ini seperti itu. Kita harus cek dulu nih di peta. Ini masuk zona apa? Karena ada zona-zona yang diperbolehkan dan ada zona-zona yang tidak diperbolehkan. Misalnya di daerah zona pelabuhan. Itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan penanaman mangrove karena takutnya nanti saat mangrove-nya sudah besar akan ada perluasan untuk wilayah pelabuhannya. Dan lalu lalang kapal-kapal itu ya. Nah, takutnya akan mengganggu aktivitas di pelabuhan. Namun mangrove ini juga sudah disiapkan zona-zona lain seperti di zona pengelolaan ekosistem pesisir atau zona karbon biru. Kemudian bisa juga di daerah zona pariwisata juga boleh. Kemudian selain itu juga bisa di daerah zona perikanan tangkap maupun zona perikanan budidaya. Namun tentunya dengan syarat-syarat tidak mengganggu aktivitas utamanya seperti itu. Jadi untuk penanaman mangrove sendiri ini krusial ya, jadi tidak bisa kita sembarangan menanam di sembarang tempat, jadi harus disesuaikan juga dengan zona-zona yang sudah ditentukan. Baik, berarti memang dari pemangku kepentingan juga sudah memplot zona-zona mana yang bisa ditanam dan dilarang untuk ditanam karena itu juga untuk keberlanjutan pembangunan ya Bu ya, sangat ya itu berarti memang hal yang harus dilakukan. Kemudian ini masuk ke isu menarik ini Mas Afan. Berarti kan sudah tidak lazim lagi, maksudnya sudah kesepakatan umum bahwa mangrove itu sangat penting. Kemudian muncullah pertanyaan, kalau saya ini menjaga mangrove, apa yang akan saya dapatkan? Dan di sini menurut pengalaman Blue Forest, praktek ekonomi seperti apa yang paling berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak mangrove itu? Bagaimana Mas Afan? Iya. Jadi ini juga sangat penting juga ya dalam kita menjaga ekosistem mangrove gitu kan. Jadi kadang memang di masyarakat itu selalu kita temui kepentingan kepentingan pendapatan sehari dan lain sebagainya. Itu kadang selalu dipertanyakan gitu kan. Artinya seberapa cepat manfaat mangrove itu bisa dimanfaatkan baik itu secara ekonomi gitu kan. Nah, kalau selama ini kan memang manfaat itu masih sebagian besar manfaat mangrove itu belum bisa dimanfaatkan secara cepat gitu kan. Artinya tadi untuk penjaga abrasi, lalu jasa lingkungan, menanamnya juga membutuhkan waktu dan itu kan memang manfaatnya tidak bisa dinikmati secara langsung gitu kan ke masyarakat. Nah, oleh karena itu memang butuh beberapa pendekatan program yang memang bisa mengakses nilai ekonomi secara langsung dari ekosistem mangrove. Jadi bukan hanya mengakses jasa lingkungannya tadi untuk perikanan tambak, tapi juga kita mencoba memberikan manfaat lain yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat, terutama dalam beberapa pendampingan yang memang penting untuk mengakses nilai apa yang bisa menjadi added value dari ekosistem mangrove, terutama bukan hanya dari ekosistem mangrove-nya yang berbagai macam biodiversity, keanekaragaman hayatinya, kerang, kepiting, dan lain sebagainya, tapi juga manfaat lain. Jadi kalau kami melihat di lokasi Sidoarjo, lokasi dampingan kami itu memang lokasi mangrove itu Bu, ya, itu menjadi lokasi habitat dari lebah. Lebah. Ya, itu sebenarnya bisa juga nanti ke depannya bisa didorong untuk pengembangan pendapatan masyarakat pesisir, ya kan. Nah, ini juga belum banyak yang dikembangkan, terutama di wilayah Sidoarjo. Lebahnya itu di ekosistem mangrove-nya. Betul. Padahal biasanya di hutan ya. Iya, betul. Lebah madu, budidaya lebah di hutan. Jadi kalau di lokasi kami, kami sering menemukan ketika kita kegiatan di lapangan gitu kan, di area mangrove yang terbuka gitu kan, sering kami melihat itu ada koloni madu jenis trigona yang kita kenal dengan lebah kelanceng gitu kan, lalu apiserana gitu kan, lebah madu yang biasanya dibudidayakan secara secara bisnis gitu kan, yang dalam bentuk glodok-glodok itu secara liar itu banyak juga di wilayah mangrove yang masih terbuka gitu kan. Artinya ini kan menjadi peluang usaha ya Bu, untuk pengembangan. Jadi artinya masyarakat itu bisa menikmati nilai ekonomi secara langsung dari keberadaan ekosistem mangrove salah satunya. Jadi ini sangat menarik. Jadi mungkin nanti bisa terus didorong, kami juga coba mengidentifikasi gitu kan peluangnya sebesar apa nantinya. Tapi kami melihat ini ada potensi Bu, karena di lokasi pesisir itu sering kita ketika teman-teman melakukan identifikasi di lokasi mangrove gitu kan, sering menemukan ada koloni madu,
dari lebah Avicenna atau Mellifera atau Florea itu masih banyak di wilayah tambak gitu kan. Nah, artinya ini bisa dikembangkan untuk nanti didorong menjadi salah satu penghasilan sampingan Hasil dari hutan masyarakat. bukan kayu Hasil itu hutan ya, bukan betul. kayunya tadi gitu kan. Nah, ini menarik memang. Di lain itu masih juga banyak nelayan kita, terutama nelayan penangkap kepiting. Itu juga masih mengandalkan ekosistem mangrove gitu kan. Nah, malah baru kemarin kami ketemu juga dengan salah satu pengepul di desa gitu kan, di Sidoarjo gitu kan. Saya juga tersentuh gitu kan, gimana tersentuh itu ketika mereka bercerita bahwasanya dulu itu ketika mangrove itu masih kurang, ya kan, sebelum memang saat ini kan memang di Sidoarjo dan juga beberapa wilayah pesisir itu banyak lahan tambak itu yang sekarang kembali ke fungsi awalnya. Oh, jadi Yang dulu masih hutan mangrove dibuka sebagai lahan tambak, karena ada kerusakan tambak sekarang berubah lagi menjadi area mangrove Mangrove terbuka, lagi, gitu kan. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat kemarin dari pengepul, justru kondisi dengan kerusakan tambak di wilayah pesisir yang sekarang beralih menjadi ekosistem mangrove secara terbuka gitu kan, itu mendapatkan manfaat untuk nelayan tangkap kepiting. Oh, lah. Jadi yang dulunya masih berupa tambak, itu kepiting jarang, Bu. Tapi karena tambak itu sekarang rusak dan jadi area mangrove, sekarang jadi hutan mangrove alami, kepitingnya makin banyak. Gitu kan. Artinya Itu secara alami. secara itu. alami. Tidak dengan didesain kayak Betul, oh, tanpa didesain. Jadi saat ini kan memang banyak tambak-tambak terbengkalai ya, Bu, di pesisir Sidoarjo yang didata mungkin berapa puluh hektar gitu kan. Cuma sebagian yang sudah menjadi mangrove itu malah bagi nelayan, terutama penangkap kepiting, itu menjadi keberuntungan bagi mereka. Berkah gitu. jadinya ya. Kalau bagi petambak kan bingung, tambakku rusak nih jadi area mangrove, saya rugi. Tapi bagi nelayan, dengan hadirnya mangrove baru di lokasi tambak itu, ternyata hasil tangkapan kepitingnya jauh lebih meningkat gitu. Berarti apa dengan mereka mempunyai kesadaran melakukan aksi menanam, mereka bakal dapat feedback ya dari Iya, alam juga. betul. Tidak dapat lelahnya saja, tapi memang ada apa produk yaitu Produk. dalam bentuk kepiting, Kepiting, madu dan dan lain sebagainya. Baik, wah berarti sebenarnya dan masih banyak lagi Iya, pastinya masih ya banyak Mas lagi. Afannya. Belum Baik. Berarti kita bahas. nanti di pesisir tidak hanya budidaya ikan, bisa budidaya Bisa, madu. betul, madu juga Betul. saya Bisa juga. menjadi Iya. branding baru di Betul. pesisir, tidak hanya untuk Iya. menghasilkan ikan saja. Berarti yang Betul. kalau ada orang mau wisata mungkin sebagai ekowisata Iya. harus hati-hati juga ya ke sumber-sumber gitu. betul, betul. betul. Betul, itu menarik. Baik, mungkin sebelum bahas lebih dalam terkait apa peran mangrove untuk ekonomi, saya ingin beralih ke Bu Reni. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, Ibu, program-program apa saja yang saat ini atau mungkin akan dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove? Mungkin sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir itu apa saja, Ibu? Untuk program terkait mangrove, kebetulan memang kami juga mendapatkan untuk anggaran yang Jatim Lestari tadi ya, untuk mangrove lestari. Nah, tentunya yang utama itu adalah terkait dengan program rehabilitasi ekosistem mangrove. Nah, kemudian berhubungan dengan perekonomian yang ada di masyarakat, agar masyarakat ini bisa mendapatkan manfaat dari sisi ekonominya. Nah, itu kita memberikan stimulan berupa pembangunan jogging track atau Trek mangrove. trek mangrove. Ya, mungkin sudah pernah teman-teman juga melihat trek mangrove itu kan, kalau sekarang kan namanya anak muda, Ya, generasi Gen Z itu kan suka betul. ke wilayah-wilayah, juga ibu-ibu pengolahan yang bisa mengolah buah-buah mangrove, Iya, kemudian betul. bisa dijajakan untuk di ekowisata mangrove yang sudah dibentuk tadi. Berarti dengan adanya dorongan dari Ibu Gup yang ada mangrove lestari Betul. itu sangat juga tidak hanya menanam berarti ya. Betul, Itu setiap tidak tahun hanya berarti menanam. sudah ada penanaman selalu ya, Bu ya. Selalu setiap Sudah tahun ditanam, selalu ditanam. dikembangkan lagi Betul, dengan ada dikembangkan. ekowisata seperti itu. Wah, berarti sangat jelas apa keberpihakan pemerintah ini dalam menjaga ekosistem mangrove. Mungkin karena waktu kita juga tidak banyak ini Mas, saya mau coba langsung ke Blue Forest. Di Blue Forest ini kan sangat kental dengan pendekatan ecological mangrove rehabilitation Iya. dan juga beberapa itu saya pernah baca ada IMSA, Integrated Mangrove Sustainable Aquaculture. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana barangkali ini bisa jadi insight kita bersama-sama dengan Sobat Bahari dan pemerintah juga. Seperti apa itu, Mas Afan? Iya. Saat ini memang program utama yang kita
implementasikan ya, terutama di landscape Sidoarjo itu kita mencoba pakai pendekatan integrasi mangrove sustainable aquaculture. Jadi itu tadi yang sempat kita bahas juga di awal-awal. Jadi kita mencoba mengintegrasikan antara jasa ekosistem mangrove ke tambak perikanan budidaya yang secara berkelanjutan. Jadi itu kita juga melakukan beberapa implementasi model budidaya yang nanti juga sebagai lokasi untuk pembelajaran masyarakat dan juga sebagai contoh. Karena jadi kalau di masyarakat kami itu kan, di masyarakat kita ya secara keseluruhan mungkin secara umum juga sama gitu kan, itu kadang perlu contoh dulu gitu kan, perlu contoh dulu. Nanti semisal ada keberhasilan dari pembelajaran itu biasanya mereka akan lebih mudah untuk mengadopsi. Jadi kita buatkan contoh dulu terkait dengan pembelajaran itu, kita coba melakukan kegiatan bersama di situ, partisipatif dengan masyarakat, dengan harapan dari pembelajaran itu bisa diadopsi oleh masyarakat, dan juga pembelajaran baik dari ekosistem mangrove yang memang punya jasa lingkungan, mungkin jasa sumber nutrien, pakan alami, ketambak dan sebagainya, itu coba kita berikan pembelajaran melalui demplot yang namanya integrasi mangrove tambak itu tadi. Nah, baik. terkait dengan IMR ini memang pembelajaran dan juga pendekatan yang selama ini kita dorong di Blue Forest. Jadi kalau kita bicara apa sih perbedaannya antara pendekatan rehabilitasi mangrove secara ekologi dan juga secara konvensional. Jadi kalau di teknik rehabilitasi mangrove secara global itu kan sebenarnya ada beberapa macam, Mas Wali ya. Jadi kalau kita tahu bersama, dari beberapa teknik rehabilitasi secara global itu salah satunya ada beberapa hal terkait dengan teknik yang menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove adalah perbaikan hidrologinya. Jadi itu yang menjadi pembelajaran dari Blue Forest. Nah, contohnya seperti apa itu, Mas? Ya, jadi kalau di pembelajaran Blue Forest dan juga pendekatan yang selama ini kami lakukan dalam rehabilitasi mangrove itu yang kita sebut sebagai ecological mangrove rehabilitation, itu memang ada beberapa tahapan. Jadi ada sekitar 6 tahapan utama yang harus kita lakukan untuk sebelum implementasi, Bu. Jadi salah satunya kita mengidentifikasi beberapa hal terkait juga penilaian awal dari lokasi. Nah, penilaian awal ini kan penting kita lakukan. Jadi kita melihat sejarah lokasi itu seperti apa sampai hari ini, proses degradasinya seperti apa. Jadi kita lebih tahu terkait dengan permasalahannya apa gitu. Terus yang kedua terkait dengan penilaian biofisik. Jadi sebelum kita jauh melangkah ke arah implementasi, kita ada beberapa penilaian, termasuk juga penilaian biofisik, penilaian sosial ekonomi masyarakatnya di sana seperti apa. Lalu yang keempat terkait dengan pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini juga penting gitu kan, karena tadi yang disampaikan Bu Reni juga, kita juga harus melihat zonasinya. Betul. Gitu kan. Jadi tidak semua zona di wilayah pesisir itu bisa kita lakukan penanaman mangrove gitu. Nah, dari situ memang kita harus memiliki pemahaman yang kuat dan juga menentukan lokasi rehabilitasi mangrove itu sesuai. Dan seringkali dalam pemilihan lokasi rehabilitasi mangrove ini kita selalu melibatkan para pihak, Bu Reni. Jadi termasuk juga dengan dinas, termasuk dinas perikanan yang memang punya kepahaman yang lebih terkait dengan zonasi tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin masyarakat dan juga masyarakat di lokasi, rencana lokasi rehabilitasi ya, karena kita harapkannya juga rehabilitasi mangrove itu berjalan secara bersama gitu kan, melibatkan masyarakat sebagai tokoh kunci keberhasilan mangrove-nya. Terus yang terakhir, ketika pemilihan lokasi sudah kita lakukan, baru kita melakukan terkait dengan desain plan-nya. Nah, pola rehabilitasi yang akan kita lakukan seperti apa, melihat dari tadi penilaian biofisik dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menyusun desain plan-nya terkait rencana implementasi rehabilitasinya. Baru yang terakhir di tahapan ke-6 itu baru melakukan implementasinya, Mas Fahri. Jadi memang sebelum kita melakukan rehabilitasi mangrove itu sebenarnya banyak sekali tahapan yang harus ada kita survei lakukan. terukur berarti. Betul. Ya, baik. Jadi sebelum implementasi. Jadi ketika implementasi pun bukan hanya sekedar implementasi ya. Jadi ini Sobat Bahari juga perlu paham juga bahwasanya kalau kita melihat saat ini mungkin rehabilitasi mangrove itu secara konvensional banyak dilakukan secara penanaman gitu. Nah, penanaman ini kan seringkali hanya menjadi seremonial, Mas Wali ya, Bu. Jadi itu yang coba kita menjadi pembelajaran utama dari Blue Forest, terutama dalam pendekatan rehabilitasi mangrove, bukan hanya implementasi rehabnya, Mas Wali, tapi monitoring dan juga nanti monitoring. Dari monitoring itu mungkin ada kendala yang perlu kegiatan pascanya dievaluasi, itu perlu dilakukan. Jadi bukan hanya sebatas seremoni menanam, tapi monitoring dan juga kegiatan evaluasi pasca implementasinya itu juga sangat penting. Nah,
proses penanaman itu di mana gitu kan. Jadi kalau Mas Wali mungkin kadang mendengar informasi atau membaca informasi, kita selalu melakukan pendekatan rehabilitasi secara ekologi, kadang juga tanpa menanam Mas Wali gitu kan yang kita tidak lakukan. harus tanpa menanam Tanpa berarti ya? menanam juga bisa dilakukan rehabilitasi Dengan mangrove. memperbaiki hidrologinya. Betul. Seperti itu ya. Jadi, Baik. Ketika syarat ekologis mangrove itu sudah terpenuhi, itu sebenarnya mangrove akan bisa tumbuh secara alami. Baik. Jadi ini pendekatan yang kami dorong itu sebenarnya kita mencoba menghadirkan apa yang ada di alam. Jadi sebenarnya kalau lingkungannya sudah sesuai, syarat ekologis mangrove itu sudah sesuai di lokasi tersebut, Bu Reni ya, itu mangrove akan tumbuh secara alami gitu. Jadi Buahnya jatuh bisa tumbuh. bisa tumbuh secara alami kalau lingkungannya memang Kalau lingkungannya sudah sesuai, Bu Reni ya. lingkungannya sudah mendukung Baik. untuk Betul. pertumbuhan mangrove Jadi, itu sendiri. menanam itu hanya sebagai opsi terakhir. Ya. Ketika memang dari beberapa proses IMR yang kami lakukan itu memang ada kendala nih tadi di monitoring. Misal mangrove tidak tumbuh karena memang kondisi di lokasi sekitar itu tidak ada indukan mangrove yang bisa menyuplai bibit dan propagul semisal. Baik. Nah, itu memang harus kita lakukan penanaman. Tapi Oke. selagi lingkungan mendukung, terus bibit juga ada di sana, sebenarnya mangrove bisa tumbuh secara alami. Oke, Jadi baik. ini kita belajar Siap. dari alam, Ya, Mas siap. Wali, Terima ya. kasih. Berarti ini tidak hanya menanam saja, namun memperbaiki dari segi lanskapnya langsung Betul, ya, dari betul, alam dan betul. jadi dari hidrologi, mungkin tanahnya dan bahkan itu nanti akhirnya berimbas pada tumbuhnya mangrove dan keanekaragaman hayati di Iya, dalamnya. betul, Mas Wah, Ali. baik, berarti sudah sangat jelas Sobat Bahari. Jadi pendekatan ekologi ini sangat mutakhir dalam merehabilitasi melestarikan ekosistem mangrove. Ini berarti sudah penjelasan yang sangat jelas dan semoga kita ini wawasan kita semakin bertambah Sobat Bahari dengan tadi penjelasan dari Mas Afan, dan kebetulan karena kita ini dibatasi oleh waktu, mungkin saya langsung meminta closing statement dari dua narasumber kita. Mungkin bisa closing statement singkat dari Ibu Reni, silahkan. Baik, terima kasih. Bagi sahabat Bahari semua, mari kita bersama-sama untuk menjaga mangrove. Karena mengapa mangrove perlu dijaga? Karena pastinya mangrove itu sangatlah penting bagi ekosistem pesisir di Jawa Timur tentunya. Nah, menjaga mangrove ini artinya bahwa kita adalah menjaga pesisir, menjaga sumber kehidupan, dan menjaga masa depan bersama. Oh, baik. Selanjutnya Iya. silahkan. Jadi jasa ekosistem mangrove itu menjadi pondasi ya di wilayah pesisir. Jadi kita tidak bisa bicara masalah peningkatan produktivitas dan juga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebelum kita bicara masalah pemulihan ekosistem mangrove-nya, Mas Wali. Gitu. Berarti kita harus fokus tidak hanya menanam saja, tapi harus fokus pada aspek-aspek pendukung dari mangrove itu, Betul. seperti substrat dan lingkungan serta kegiatan manusia di dalamnya. Betul. Baik, Sobat Bahari sekalian, sudah berakhir closing statement dari narasumber hebat kita, maka berakhir pula sesi podcast Bincang Bahari episode 7 pada kali ini. Terima kasih banyak Ibu Reni, Mas Afan sama-sama, sudah Mas membersamai Sobat Bahari pada Bincang Podcast Bahari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap mangrove dan masyarakat pesisir. Buat Sobat Bahari, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube DKP agar tidak tertinggal update episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di @diskanla. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.